Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang tersayang, dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, pejuang-pejuang devisa negara, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Dan para pejuang keluarga yang ada di Indonesia, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, semua tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Karena apa? Zaman semakin tua, zaman semakin penuh dengan gonjang ganjing, huru hara di mana-mana, bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana. Mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Dengan solawat, bumi ini akan redam, bumi ini akan damai. Ketika orang banyak melantunkan solawat di mana-mana, maka kehidupan ini akan damai, saudara-saudaraku. Karena solawat bisa meredam angkara murka alam. Solawat bisa meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ayo kita selalu istiqomah untuk bersolawat. Dimanapun berada, di dalam keadaan sholat maupun di dalam keadaan kita tidak sholat. Sambil bekerja bisa, sambil tiduran bisa, sambil nonton TV bisa, sambil nonton YouTube pun bisa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita gempur sholawat. Apalagi sekarang bencana alam di mana-mana. Mari kita sholawat. Dengan sholawat akan menghalau segala bala bencana. Saudara-saudaraku dimanapun berada, seperti ketika saya riyadhah puasa, ada bencana besar, angin puting beliung, disertai hujan, disertai seperti tsunami, bergulung-gulung dari tengah lautan mau ke pantai. Terus ada suara yang mengatakan, bacalah sholawat, maka bala bencana akan reda. Ketika itu saya membaca sholawat, terus tangan saya geplek-geplekan di pinggir laut,
di airnya. Seketika air laut, ombak yang besar, badai seperti tsunami itu reda, langsung reda, tidak sampai ke daratan. Maknanya ini adalah kita harus memperbanyak sholawat, saudara-saudaraku, supaya bencana-bencana alam itu bisa hilang, bisa meredam bala bencana, bisa meredam bencana-bencana alam dengan sholawat. Ini adalah isyarah untuk meredam segala bala bencana, khususnya bencana alam maupun bencana untuk diri kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita istiqomah di dalam bersolawat. Sudah jelas tadi ya, bahwa sholawat bisa meredam bala bencana. Apakah kita ragu dengan sholawat? Apakah kita ragu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa syafaatnya bisa meredam dari segala musibah? Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh sangsi. Kita harus yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang mau dengan tekun sholawat. Ada yang berkata, saya masih melakukan segala kemaksiatan, maka saya tidak akan pernah ibadah. Dulu saya ada yang bilang begitu ke saya. Dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau sholawat. Kalau dia belum bisa sholat harus 5 waktu, puasa harus tekun, dan sholawat harus istiqomah. Kalau belum bisa menjalani ketiga hal ini, dia tidak akan mau sholat, sholawat, dan puasa. Itu adalah perkataan konyol yang ingin sekaligus ketiga-ketiganya dilakukan. Kalau belum bisa begitu, dia tidak mau. Maka saya jawab dulu ya, semua hal itu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Dari hal buruk berubah ke hal baik seketika. Itu nggak bisa ya saudara-saudaraku. Mulai dari kecil dulu. Kalau belum bisa menunaikan sholat 5 waktu, minimal 1 waktu aja dulu. 1 waktu bisa, 2 waktu. 2 waktu bisa, 3 waktu. 3 waktu bisa, 4 waktu. 4 waktu bisa, 5 waktu. 5 waktu sudah bisa, tahajud. Tahajud sudah bisa, sholat hajat. Dan sholat duha. Semuanya sudah bisa, puasa Senin Kemis. Semuanya sudah bisa, sholawatan. Maka menurut saya konyol orang-orang yang mengatakan, aku mau beribadah kalau sudah bisa sholat 5 waktu full tanpa bolong-bolong. Itu dulu ada orang yang jelas-jelas di hadapan saya bilang begitu. Dulu ya, dulu sekali. Menurut saya itu sangat konyol.
Karena apa? Namanya manusia itu harus belajar satu demi satu, harus istiqomah satu demi satu. Nggak bisa orang sekali grembyang gitu. Karena manusia bukan malaikat. Memang ada yang seperti itu, orang yang mendapatkan hidayah. Tapi orang yang mendapatkan hidayah secara langsung itu 1001 saja saya rasa tidak ada. Mungkin 1.000.001 yang langsung mendapatkan hidayah. Kebanyakan memang istiqomah di dalam tahap demi tahap, seperti bangunan ya saudara-saudaraku. Ketika bangunan itu dibangun dari mulai penggalian parit, pemasangan bata, batu, terus meningkat semakin tinggi. Kalau langsung jadi nanti roboh batonya ya saudaraku, batanya roboh. Maka lebih baik kita setahap demi setahap mempelajari agama ya saudara-saudaraku. Maka ketika kita mempelajari agama tahap setahap, kita bisa menjadi orang yang baik, yang welas asih, yang orang pengertian, orang yang baik. Menjadi orang yang sangat baik itu sulit ya saudaraku. Maka belajarlah menjadi orang ketika kita ingin diorangkan. Ya saudara-saudaraku, belajarlah menjadi orang bila kita ingin diorangkan. Belajar dadi wong nek pengen diwongke. Ya saudara-saudaraku. Dan satu hal lagi, hidup ini tabur tuai ya saudaraku. Apa yang kita tanam kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan. Ketika kita menanam kejahatan, maka kejahatan itu akan berbalik kepada diri kita di dunia maupun di akhirat. Karena hukum sebab akibat itu pasti ya saudara-saudaraku. Kalau di agama Islam hukum sebab akibat. Kalau di agama lain atau kepercayaan itu hukum karma. Hukum karma itu nyata ya saudara-saudaraku. Itu memang pembalasan di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan sekecil biji zahro atau gandum atau apa, kecil, sangat kecil, itu akan dibalas setimpal. Jadi di situ tidak ada sia-sia ya saudaraku. Sekecil biji apapun kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan. Sekecil apapun kejahatan akan mendapatkan kejahatan. Saudara-saudaraku yang dimanapun berada, bila kata-kata saya ada yang salah, ada yang menyakiti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, kehilafan, dan dosa. Sekiranya mohon dimaafkan. Dan bila ada kebenaran, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Terima kasih sudah menonton video saya selama ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaat di balik ucapan saya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.